Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam kembali kepada anak-anakku semua, siswa SMA kelas 12. Ketemu dalam materi matematika wajib bersama saya. Sekali lagi, Ketersudarma, guru matematika SMA Negeri 1 Bandem Karangasem, Bali. Oke, kita akan melanjutkan permateri yang terdahulu, di mana dua hal di ukuran pemusatan data berdistribusi frekuensi, khususnya dalam ukuran pemusatan, sudah kita hitung. Pertama adalah mean, yang kedua adalah median. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran pemusatan data berdistribusi frekuensi, terkhusus pada modus perhitungan yang ketiga. Modus untuk data berdistribusi frekuensi tetap seperti kemarin ketika kita menggunakan data tunggal, hanya kita memerlukan frekuensi. Nah, sekali lagi ini ditegaskan bahwa di antara tiga itu, maka ini mungkin barangkali yang paling mudah. Tetapi semudah apapun dia, kalau tidak berusaha memahami, tidak akan mengerti. Oke, sebelum kita membahas contohnya, mari kita simak dulu bagaimanakah perumusan yang digunakan. Untuk modusnya adalah kita menggunakan juga TB tambah dengan S1 bagi S1 tambah S2 kali I. Apa maksudnya? Ya, yang pertama, untuk bisa memanfaatkan ini, nanti kita harus mencari yang namanya kelas modus. Ya, O-nya lah modus. Nah, kemudian TB-nya adalah tepi bawah, hampir sama dengan median menghitung tepi bawah dari kelas modus yang ada. Kemudian I-nya ini adalah panjang interval, hampir sama kayak pada waktu menghitung median. Berikutnya yang perlu dipahami adalah ada yang namanya S1. S1 mungkin dalam posisi tertentu dia D1, tergantung daripada pengajarnya. S1 itu adalah selisih, mohon dipahami sekali ini. S1 adalah selisih frekuensi kelas modus. Nanti kelas modusnya kita cari. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian S2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ini mohon dibedakan kelas sebelumnya dan kelas sesudahnya. Barang tentu harus kita nanti mencari adalah kelas modusnya dulu. Nah, kita langsung ke perhitungan memanfaatkan data distribusi frekuensi yang kemarin. Kita tidak perlu membuat tabel apa-apa lagi, karena yang kita perlukan adalah frekuensinya saja. Nah, di sini perlu kita cari seperti tadi dibilang bahwa kita harus mencari kelas modusnya. Kelas modusnya. Ya. Apakah kelas modusnya itu? Caranya mencari kelas modus adalah kelas modus itu terletak pada data dengan frekuensi terbesar. Sekali lagi, kelas modus terletak pada data dengan frekuensi terbesar. Dari frekuensinya dilihat, manakah frekuensi terbesarnya? Ternyata frekuensi terbesarnya adalah 8. Berarti ketika kita menetapkan frekuensi terbesarnya adalah 8, maka kelas modusnya, sekali lagi, maka kelas modusnya adalah 53 sampai dengan 55. Oke, sekali lagi diulang. Kenapa kelas modusnya 5355? Karena dia memiliki frekuensi terbesar. Kalau benar menetapkan ini, maka jawaban Anda akan bisa mengarah benar. Kalau benar mengoperasikan, kemungkinan ada keliru sedikit. Yang jelas utamanya adalah menentukan kelas modus. Sudah? Oke, setelah mendapat kelas modusnya 53 sampai 55, baru kita cari komponen ini. TB, tepi bawah kelas modus, sama dengan tadi 53 ini dikurangi 0,5, maka dapatkanlah 52,5. Kemudian S1 selisih frekuensi kelas modus. Kelas modusnya ini 53,55, frekuensinya adalah 8. Nah, dikurangi dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya dari 53 sampai 55 kan 50 sampai 52. Frekuensinya 5, berarti 8 kurang 5 sebagai S1 adalah 3. S2-nya frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti kelas modusnya ini 8, sesudahnya nggak ada.
dalam arti 0. Berarti 8 dikurangi dengan 0. Sekali lagi, karena tidak ada ya. Suatu ketika nanti kalau seandainya misalnya ini bukan terbesar, misalnya ini adalah 6, 7-nya adalah terbesar, maka nanti S1-nya adalah 7 kurang 4. S2-nya adalah 7 kurang 5. Nah, untuk soal ini kebetulan karena ini frekuensinya adalah 8, maka dia S1-nya sekali lagi 8 kurang 5. S2-nya ada 8 kurang 0, bukan 30 ya, 8 kurang 0. 30 ini jumlah frekuensi. Sehingga jadilah I-nya adalah seperti tadi sudah berulang-ulang. I-nya adalah 3, per 1, per 2, per 3. Ya. Nah, baru kita ngitung. Hitung menggunakan rumus itu, TB-nya ganti 52,5, kemudian S1-nya 3, S1-nya 3, S2-nya 8, I-nya 3. Menjadilah dia ya 52,5 tambah 3 per 3 tambah 8 kali 3 kali 3 9, 3 tambah 8 adalah 12. Hasil jadinya adalah iya 52,5 tambah 9 per 11. 9 per 11 itu berapa? Ya. Oke, dihitung. Nah, 9,11 adalah 0,82 sehingga modusnya adalah 52,5 tambah 0,82, hasilnya adalah 53,32. Oke, inilah modus dari data berdistribusi frekuensi ini. Sekali lagi, modus merupakan perhitungan yang paling mudah untuk data berdistribusi frekuensi ketimbang untuk min dan median. Oke, mohon dipahami semudah apapun dia. Kalau tidak dipahami tidak akan pernah bisa mengerti, apalagi kalau tidak dikerjakan. Maka kerjakanlah latihannya nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna, bermanfaat, dan bermakna. Untuk lebih lanjutnya, lebih memahami, silahkanlah dicoba soalnya. Oke.